Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. 1 minggu sudah kita lalui kembali. Bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Penyertaannya, anugerahnya, berkatnya melimpah bagi setiap kita. Amin Bapak terkasih. Setiap kita menjelang Natal, kita sering mendengar khotbah atau kata-kata atau ayat Alkitab yang mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Mungkin karena seringnya kita mendengar kata-kata itu, kita menjadi bosan dan akhirnya kita acuh. Seberapa sering kita mendengarnya? Bapak terkasih, Yohanes Pembaptis memesankan hal tersebut bagi setiap kita, bahwa kita harus mempersiapkan jalan bagi Dia. Mempersiapkan jalan bagi Dia berarti harus ada perubahan dari sikap hati, dari kelakuan kita, dari tingkah laku kita. Dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan menurut Paulus, yaitu harus ada perubahan sikap hidup. Sejauh mana perubahan sikap itu atas diri kita? Apakah kita masih memikirkan diri kita sendiri atau sudah peduli dengan sekitar kita? Bapak Ibu sendiri yang tahu hal tersebut. Dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan mempunyai maksud bahwa keberadaan diri kita tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Kita mau menerima dengan apa yang kita miliki, baik itu enak, baik itu berlebih ataupun berkurang, tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan izinkan semua itu, terkasih. Dan bagi setiap kita harus bertanggung jawab dengan hal yang Tuhan beri bagi setiap kita. Biarlah kita siapkan hati kita ibadah di saat hari ini dengan rasa syukur, dan persiapkan hatimu untuk memuji menyembah Dia. Bapak terkasih, jangan lupa untuk mendukung pelayanan kita dalam ibadah online ini, untuk mensubscribe dan juga mengklik tanda lonceng itu, Bapak terkasih. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, 1 minggu telah berlalu dan kita masih ada hingga hari ini. Itu anugerah daripada Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Dia di saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak buat anugerah-Mu. Kau sungguh baik. Dalam 1 minggu ini Kau telah sertai kami. Tanpa kekurangan suatu apapun, kami mau katakan Kau sungguh baik. Dan itulah anugerah yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari umat Tuhan katakan, Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Allah. ku bersyukur Tuhan, Oh, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari umat Tuhan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. katakan Bapa yang Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari umat Tuhan katakan, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. oh kami bersyukur. Haleluya Bapa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Ungkapkan rasa syukurmu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau beri bagi kami. Sebab bahwasannya kasih setiamu tiada berkesudahan untuk kami ya Bapa. Sebagai ini ya Bapa, rasa syukur kami menaikkan syukur bagi Engkau. Buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, Kami ku bersyukur bersyukur Tuhan, Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. oh ya Allah. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya jemput bangkit berdiri Bapak kasih. Kita mau katakan, Sebab Kau besar,
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, tiada seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak terkasih, biar bumi akan berlalu, tapi kasih setianya tak pernah beranjak dari kita. Kita memuji Dia, haleluya. Kasih setia Tuhan bagi kita sungguh sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapak terkasih. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Yang wanita katakan sialalala. Yo wanita, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta katakan ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Mari bergoyang bagi Dia. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Syalalala, syalalalalalala, katakan saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar drum saja katakan syalalalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalalalala, Yesus cinta. Yo melompat bagi Dia, yo. Syalalalalalala, saya cinta
cinta semua. Haleluya. Dia cinta semuanya. Amin, Bapak terkasih. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini membuat kami semakin takut, tapi Engkau tetap setia bagi kami. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. katakan satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, oh satu-satunya satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya jemput bangkit berdiri, Bapak dikasih. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari kita angkat tangan kita mau katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku ya Bapa andalkan, kami andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak terkasih, Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk andalkan Dia. Imani, Dia Allah yang berkarya bagi engkau. Mari kita katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari Bapak terkasih. Satunya yang ku
percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan lebih sungguh lagi, katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh Bapa, satu-satunya yang Tuhan andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi umat Tuhan katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerima firman, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Saatnya tiba, kami membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan bersabda kepada kami lewat firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara, saya memberikan satu tema yang bunyinya demikian. Persiapkan jalan bagi datangnya Raja. Persiapkan jalan bagi datangnya Raja. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam kitab Mazmur, yaitu pasal yang ke-24, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 24, ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Selah. Saudaraku yang kekasih, kita telah memasuki tahun 2020. Ternyata tahun 2020 ini adalah tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat?
yaitu tahun yang habis dibagi 4 atau habis dibagi 400. Dan tahun kabisat itu muncul 4 tahun sekali. Nah saudaraku, kabisat itu berasal dari istilah bahasa Arab kabisah, ya, kabisah artinya melompat. Nah, yang dimaksud melompat itu karena terjadi perpindahan dari tanggal 28 Februari langsung loncat ke 1 Maret. Ya. Nah, ini adalah tahun kabisat. Nah, secara rohani saudara-saudara, kita harus melompat. Bukan jalan santai, pelan-pelan, alon-alon waton kelakon. No. Rohani kita jalannya harus cepat melompat, saudara-saudara. Apa sebabnya? Nah, saudara dengar, tahun 2020 ini, ya, baru berjalan belum seluruhnya, ya, hampir separuhnya, atau malah sudah separuhnya. Nah, saudara kekasih, tetapi saya mencatat ada deretan peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di tahun 2020. Sehingga tahun 2020 ini saya sebut sebagai tahun yang mencengangkan. Karena ada deretan peristiwa menggemparkan baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, tahun 2020 diawali pada tanggal 1 Januari Indonesia dilanda banjir besar. Nah, 1 jam saudara-saudara sebelum tanggal itu datang, tahun baru itu datang, apa yang terjadi? Hujan lebat telah mengguyur Jakarta dan Indonesia. Itu terjadi luar biasa, curah hujan yang sangat besar. Sehingga Indonesia dilanda banjir di berbagai tempat, khususnya di Jakarta, mengalami banjir. Tempat-tempat yang biasanya ketika hujan lebat tidak pernah kebanjiran, sekarang kebanjiran. Sebagai salah satu contoh gereja kami, GBI Karunia di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seumur-umur nggak pernah kebanjiran. Ternyata kemasukan air sampai 1 lutut, saudara-saudara. Bayangkan. Itu terjadi pada tanggal 1 Januari. Baru masuk tahun yang baru 2020. Lalu kemudian BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia, mencatat dari Januari sampai Februari sudah lebih dari 455 bencana-bencana yang melanda Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi puting beliung. Nah, ketika banjir, BNPB mencatat ada 171 tempat atau daerah yang kebanjiran. Ketika longsor terjadi 98 kali melanda daerah-daerah yang terkena puting beliung. Ya, itu 155 keluarga kehilangan rumah. Bayangkan saudara-saudara. Jadi lewat bencana ini banyak orang yang akhirnya meninggal dunia, banyak korban jiwa, tempat tinggal musnah, fasilitas infrastruktur menjadi rusak, luar biasa rusaknya. Orang yang mengungsi, saudara-saudara, ketika terjadi bencana ini dari bulan Januari sampai Februari saja, itu tercatat 994.932 orang. Mereka mengungsi, saudara-saudara, akibat bencana. Nah, demikian juga dalam bulan-bulan ini, pada antara bulan Januari sampai masa kini, terjadi yaitu berita peperangan antar negara, peperangan di udara, ya, misalnya Amerika dengan Iran, ya, konflik di lautan Natuna, kebakaran hutan di Australia
yang jutaan hektar terbakar, ribuan rumah hancur, demikian juga tumbuh-tumbuhan dan binatang mati semuanya. Isu perang dunia ketiga semakin kuat, terdengar beritanya, tanda-tandanya sampai hari ini. Saudaraku, apalagi virus corona atau COVID-19, pandemi global yang melanda seluruh dunia, saudara-saudara. Nah, saudaraku, mulai dari bulan Januari sampai hari ini, saudara-saudara, itu sudah terjadi kasus berapa yang terkena? 12.377.546 orang yang terpapar dengan virus corona. Yang mati sudah tak terhitung, saudara-saudara. Mulai akhir Januari, dunia dihebohkan dengan munculnya virus corona yang berasal dari kota Wuhan, dari negara Cina. Nah, saudara, itu terjadi. Bahkan sampai hari ini masih belum habis. Vaksin, obat belum ditemukan. Yang meninggal dunia semakin hari semakin bertambah-tambah. Bahkan virus corona masih terjadi pada hari ini. Kemudian pada bulan-bulan dari Januari sampai beberapa bulan berikutnya, muncul kerajaan-kerajaan baru di Indonesia. Ya, banyak kerajaan-kerajaan yang tiba-tiba berdiri. Dan pengikutnya begitu banyak, pengikut kerajaan, pengikut keraton, pengikut empire. Dari pelbagai raja-raja yang mengklaim dirinya sebagai raja, ya, sebagai penguasa, itu muncul pada bulan-bulan ini. Nah, demikian juga yang mengebohkan kita adalah belum pernah terjadi di seluruh dunia. Tempat-tempat ibadah ditutup. Tidak diperkenankan mengadakan ibadah di dalam tempat ibadah yang resmi dari pelbagai macam agama. Itu baru terjadi satu-satunya pada tahun 2020, tahun kabisat ini. Orang harus stay home. Harus melakukan protokol kesehatan sedemikian disiplin dan kuat. Orang-orang harus memakai masker, sering cuci tangan, ada physical distancing dan sebagainya. Nah, ini mencengangkan bagi dunia. Apa kata Alkitab, saudara-saudara? Itu tidak berdiri sendiri. Seperti tema yang tadi saya sudah sebutkan. Ini adalah waktu untuk saya dan saudara mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Persiapkan jalan bagi datangnya Sang Raja. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang yang bagaimana? Dikatakan, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah pintu gerbang yang berabad-abad ini? Sebetulnya, pintu gerbang itu adalah pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem kuno, saudara-saudara. Itu sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Umurnya sudah tua, tetapi pintu gerbang itu masih ada sampai hari ini. Pintu itu jarang dibuka, kalau dibuka hanya separuh, hanya sepertiga. Tetapi belum pernah dibuka, blak dua pintu, terbuka 100%. Nah, pintu gerbang yang tua itu menunjuk kepada orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara. Nah, Tuhan katakan, angkatlah kepalamu. Hai orang-orang percaya, hai orang-orang beriman, angkatlah kepalamu untuk dengan bisa arif bijaksana, bisa memandang apa tanda-tanda yang sudah terjadi tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Tanda-tanda itu sudah semakin nyata. Angkatlah kepalamu, sadarlah, pikirkanlah itu. Bagaimana kehidupan kekristenanmu, bagaimana kehidupan rohanimu, bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan, bagaimana pengabdianmu, bagaimana pelayananmu kepada Tuhan. Angkatlah kepalamu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita diajak untuk merenungkan, berpikir, dan sadar, saudara-saudara.
Pintu gerbang yang berabad-abad, itu pintu tua. Saudara-saudara, disuruh buka lebar-lebar untuk mempersiapkan jalan Raja Kemuliaan akan masuk. Artinya buka hatimu lebar-lebar. Harus arif bijaksana, mampu membaca tanda-tanda akhir zaman. Sehingga saudara persiapkan rohanimu, jalan kekristenanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, pelayananmu terhadap sesama manusia. Persiapkan itu untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Nah, saudaraku yang kekasih, angkatlah kepalamu. Ini satu perintah, saudara-saudara, ya. Lebih-lebih lagi, mengangkat kepala ini perintah dalam hal apa? Mari tingkatkanlah doa, pujian kepada Tuhan, penyembahanmu kepada Tuhan, persekutuanmu kepada Tuhan, agar supaya Raja Kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, bisa masuk dalam rumah tangga saudara, bisa masuk dalam hidupmu, dan engkau akan dipersiapkan untuk diangkat ketika Kristus datang kembali kedua kali di dalam kemuliaan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu ayat tadi, yaitu Mazmur 24 ayat yang ke-10, ditutup dengan kata Selah. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur, ada banyak kata Selah yang menutup suatu ayat. Artinya saudara semua berhenti membaca. Camkan apa firman yang baru saja saudara baca. Renungkan dalam-dalam, lihat hidupmu. Apakah engkau sudah cocok, sudah sesuai seperti yang difirmankan oleh Tuhan? Apakah itu merupakan teguran? Saudara harus meninggalkan kesalahan, dosa saudara, ya, kemalasan saudara, pemberontakan saudara kepada Tuhan. Nah, Selah, camkan itu. Lalu saudara berdoa minta ampun kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan untuk membetulkan jalan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Baru kalau sudah selesai, saudara diperkenankan membaca ayat selanjutnya. Itu arti kata Selah. Camkan baik-baik. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya persiapkanlah jalan hidup kita. Saya memberikan beberapa contoh dalam Alkitab, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 1, saya akan bacakan pada ayat yang ke-17. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, perhatikan, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang tadi saya baca itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias ketika Mesias itu datang dengan khotbah-khotbah yang isinya tentang pertobatan. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Itu khotbah Yohanes Pembaptis mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang segera Yesus akan datang dan memulai akan pelayanannya pada kedatangan yang pertama. Nah, itu sudah terjadi kedatangan pertama. Dia sudah kembali ke surga, tapi dia akan datang kembali dalam kedatangan yang kedua. Dan sekarang para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para penginjil, guru-guru agama Kristen, mereka sedang mempersiapkan untuk umat Tuhan supaya siap menanti kedatangan Sang Kristus kedua kali. Ayat tadi mengatakan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nah, saya memberitakan firman kepada saudara juga dalam rangka mempersiapkan saudara sebagai umat yang layak ketika Raja Kemuliaan itu nanti akan datang menjemput saudara. Nah, saudaraku, menyiapkan jalan bagi Tuhan itu inti berita khotbah Yohanes Pembaptis
Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Nah saudara dengar, pertobatan diri pribadi harus mendapat perhatian yang serius. Tinggalkan cara hidup yang lama yang sia-sia. Lalu letakkan hidupmu di mezbah Tuhan. Serahkan untuk mengikut dan melayani Tuhan sesuai dengan perintah firman-Nya. Saudaraku yang kekasih, hanya orang yang sudah bertobat, hanya orang yang sudah lahir baru saja yang akan memasuki tahun 2020 yang serba sukar ini sebagai pemenang. Sekali lagi tolong dengar baik-baik. Hanya orang yang sudah bertobat yang lahir baru, maka dia akan memasuki tahun 2020 di dalam kemenangan. Nah mungkin sudah bertanya lah bagaimana? Ternyata banyak orang percaya, malah banyak hamba Tuhan yang meninggal karena corona. Karena Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan memanggil pulang mereka lebih dulu. Karena tugas mereka sudah selesai. Mereka masuk di dalam kekalan, di dalam kebahagiaan. Nah saudaraku, tetapi bagaimana ada yang masih hidup? Banyak orang Kristen yang putus asa, yang takut, yang kecewa. Justru mereka yang terkena pada akhirnya. Itu sebabnya saudaraku, kita mesti bertobat lahir baru. Sehingga memasuki tahun yang penuh goncangan ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang kekasih, saya memberikan contoh dalam Kejadian pasal yang ke-6. Mari saya akan bacakan kepada saudara. Kejadian pasal yang ke-6 saudaraku. Saya bacakan mulai ayat 5 sampai 12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh, dengar baik-baik, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara di tengah-tengah dunia dan manusia yang dosanya semakin bertambah-tambah, saya dan saudara mendapatkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, saatnya tiba. Perhatikan kekristenanmu. Jangan Kristen abu-abu. Kristen yang gak jelas kekristenannya. Apa itu abu-abu? Kalau saudara punya cat yang berwarna putih dan berwarna hitam, lalu dicampur dan diaduk, hasilnya warna abu-abu. Artinya apa? Kristennya bukan putih, bukan juga hitam, tetapi abu-abu. Dalam kitab Wahyu Tuhan menegur, kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, dinginlah. Jangan suam-suam kuku atau lau-lau, kata orang Manado. Engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi menghadapi tahun 2020 yang banyak peristiwa menggoncangkan seluruh dunia, tidak ada jalan lain kecuali saudara harus memperhatikan kekristenan saudara menjadi Kristen yang benar-benar sejati. Haleluya. Apa sebabnya? Ada alasannya. Saya bacakan 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini alasannya saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga saudaraku. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api,
dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini alasannya. Orang-orang banyak mengatakan karena akan terjadi kiamat, akhir daripada bumi dan isinya lalu lenyap dengan nyala api yang dahsyat. Hanya ada satu cara. Tadi firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, karena unsur-unsur dunia ini akan hancur sedemikian rupa, maka kita harus hidup betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu sebabnya, hai pintu-pintu gerbang, hai orang-orang percaya, angkatlah kepalamu, bukalah pintu lebar-lebar, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, mengertilah ini akhir zaman. Jadilah orang Kristen yang benar-benar Kristen. Yang kedua, saudaraku, kita harus mewujudkan iman dalam bentuk ketekunan. Mewujudkan iman dalam bentuk atau dalam wujud ketekunan. Saya akan bacakan dalam Lukas 18, saudara-saudara. Di situ ada pengajaran yang Yesus ajarkan kepada saya dan kepada saudara. Yaitu Lukas pasal 18 mulai ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Seorang pun tidak ada yang dihormati. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaannya. Apabila Anak Manusia Yesus Kristus itu datang kembali kedua kali, adakah ia mendapati imanku, imanmu di bumi ini sementara kita masih hidup? Tuhan mengajarkan satu perumpamaan, seorang hakim yang lalim, artinya tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya belas kasihan, hatinya seperti batu, saudara-saudara, dan tidak menghormati kepada siapapun. Coba, saudara-saudara. Tetapi ada seorang janda yang mempunyai masalah. Dia datang kepada hakim yang lalim itu, Tuhan, tolonglah saya, belakanlah hak saya. Oh, hakim itu tidak menggubris sama sekali, tidak tergerak buka pintu. Tapi besoknya janda itu datang lagi, mengetuk pintu, berkata-kata yang sama, belakanlah hak saya Tuhan, tolonglah saya. Enggak dibukakan pintu. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besok datang. Enggak jemu-jemu, datang terus. Akhirnya Tuhan katakan, hakim itu walaupun lalim, tidak punya belas kasihan, tidak menghormati orang banyak, tapi gara-gara janda ini terus mengetuk pintu tanpa jemu-jemu, hakim ini mengatakan, ya kalau begitu bisa-bisa saya diserang nanti. Ah, udahlah,
saya akan bela dia, saya akan tolong dia. Akhirnya hakim tergerak untuk memberikan pertolongan. Nah, saudaraku, tekad yang membaja, tidak jemu-jemu, tidak kunjung padam, setia, tahan bantingan, ulet, ini harus menjadi milik saya dan milik saudara dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan, tetapi terus setia sampai kepada langkah yang terakhir. Inilah yang harus kita lakukan pada masa-masa kini. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga sekarang, jadikanlah tahun 2020 ini sebagai tahun kebangkitan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti para Majus ketika melihat bintangnya, para ahli astronom ini, saudara-saudara, mengerti itu tanda seorang raja besar ya lahir di dunia ini. Di mana tempatnya? Mereka para Majus bersepakat untuk pergi mendapatkan sang raja yang lahir itu dan untuk mempersembahkan persembahan serta menyembah akan dia. Saudaraku, akhirnya para Majus ini berjalan di tempat yang sangat jauh, ya, berkorban, sampailah dia ke tempat karena bintang itu menuntun. Kalau bintang itu lurus jalannya, itu para Majus lurus. Kalau belok kanan, ikut belok kanan, belok kiri, dan wahai, bintang itu berhenti di atas kota Bethlehem. Nah, saudaraku, akhirnya, walaupun ceritanya panjang tapi saya tidak baca dan terangkan secara detail, ya. Akhirnya sampailah dia di Bethlehem. Di mana? Saudara-saudara, di kandang binatang di mana Yesus Kristus sebagai anak manusia dilahirkan. Akhirnya sang Majus itu mempersembahkan persembahannya, emas, kemenyan dan mur. Lalu mereka menyembah kepada sang raja. Tekad para Majus ini harus menjadi tekad dari saya dan saudara. Jadikan tahun 2020 tahun kebangkitan untuk mencari sampai menemukan. Dan kemudian kita menyembah akan dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Apa sebabnya? Karena banyak perkara yang menakutkan kita. Saya memberikan satu contoh. Perkara yang menakutkan seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Dalam 2 Tawarikh, Perjanjian Lama, di dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-20, saudaraku. Ya, saya bacakan ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini contoh. Raja Yosafat, Raja Yehuda, saudara-saudara, dikepung oleh musuh besar. Musuh yang bersepakat, saudara-saudara, dari segala penjuru. Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Edom. Di ketiga suku-suku ini, di dalamnya banyak raksasa-raksasa. Kekuatannya luar biasa, jumlahnya banyak seperti pasir di tepi laut. Mereka semuanya menyerang Yehuda. Raja Yosafat ketakutan luar biasa. Bukankah pandemi global COVID-19 ini laksana suatu musuh yang menakutkan kita. Seperti Raja Yosafat, dia gemetar, saudara, mengalami ketakutan. Tetapi dia bersepakat
mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudaraku ya, untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan dalam mengatasi ketakutannya untuk mencari Tuhan, artinya berlindung kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu ayat 3c mengatakan Yosafat ambil keputusan untuk berpuasa dan seluruh raja Yehuda harus berpuasa, yaitu menahan diri dari segala hawa nafsu, daripada segala dosa. Ini juga harus menjadi tekad kita. Banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak beribadah kepada Tuhan, banyak bersekutu dengan keluarga, bersama-sama menyembah Tuhan. Lebih daripada itu, berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan dosa, kita mau hidup kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang terjadi saudara-saudara? Yosafat mengumpulkan seluruh umatnya dan akhirnya pada ayat 15 saya akan bacakan kepada saudara. Ini hasilnya. Ya, dan berseru. Ya, jadi ada seorang hamba Allah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Saudara, baca selanjutnya. Raja Yehuda Yosafat ini menang, mengalami apa sebabnya? Dalam peperangan dia mengalami kemenangan. Tuhan berperang ganti mereka. Sudah dengar baik-baik? Menghadapi musuh yang besar, COVID-19, Tuhan katakan kepada saudara, beginilah firman Tuhan, jangan kamu takut, jangan kamu terkejut karena virus corona ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Bukan vaksin sebagai obat yang menentukan. Karena sampai hari ini belum ketemu juga. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menolong saudara melumpuhkan kuasa bakteri ataupun virus corona ini. Sehingga saudara mendapatkan kemenangan, sehat walafiat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari jadikan tahun 2020 sebagai tahun kebangkitan rohani. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, meresponi firman yang telah kita dengar. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan deretan peristiwa yang mencengangkan, yang menakutkan kami. Kepadamulah kami berlindung. Kepadamulah kami meminta pertolongan. Tuhan, ampuni kami untuk mengatasi virus corona ini. Banyak kami berharap kepada obat, kepada dokter. Walaupun memang itu harus juga disiplin melaksanakan nasihat pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan. Tetapi kuncinya untuk terlepas daripada virus ini, ternyata Engkau sendiri yang akan berperang ganti kami. Karena itu hamba berdoa bersama dengan umat Tuhan yang percaya. Bukakanlah rahasiamu. Berfirmanlah kepada para ahli kesehatan yang sedang berjuang di lembaga-lembaga laboratorium di seluruh dunia. Lebih-lebih di lembaga laboratorium Indonesia, lembaga Eijkman. Dan kepada universitas, rumah sakit dengan laboratoriumnya untuk menemukan vaksin. Bukakanlah rahasiamu. Beritahukan kepada mereka. Tetapi sadarkan kami. Bukan vaksin itu kuncinya. Tetapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Lewat hikmat yang telah Tuhan berikan kepada penemu-penemu vaksin. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menjadikan tahun ini sebagai tahun kebangkitan rohani. Roh Kudus, bantulah kami. Tolonglah kami. Teguhkan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita telah diberkati oleh berkat firman yang begitu luar biasa. Sekarang kita mau memberi yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu terkasih bisa memberikan dalam rekening yang telah ada dalam layar televisi Bapak Ibu terkasih. Dan biarlah kita beri yang terbaik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami. Dan firman membuat kami untuk terus melangkah di dalam kehidupan dunia ini. Sekarang kami memberi dengan rasa syukur kami. Berkat yang terbaik kami beri bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita akan terima berkat dari Bapak Gembala. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Baik, sekarang mari kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Angkat kedua belah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengahmu. Kini terimalah olehmu segala anugerah, berkat, damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menolong dan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.